Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, berkembang, dan mendapatkan laba. Laba di sini dalam artian adalah untung. Jadi pemasaran di sini dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah marketing. Dalam bahasa ekonomi disebut dengan pemasaran. Nah, jadi marketing atau pemasaran ini yang dipasarkan adalah barang dan jasa. Pemasaran ini dilakukan oleh para pengusaha. Para pengusaha melakukan pemasaran untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila dilakukan pemasaran, sehingga adanya akan timbul pemasukan ke perusahaan tersebut, supaya perusahaan tersebut tetap berjalan dan berkembang. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan laba atau untung. Yang dipasarkan adalah barang dan jasa. Barang di sini macam-macam. Contohnya, misalkan ingin barang kosmetik atau ingin barang elektronik bisa, atau barang seperti alat masak bisa. Jadi semua barang-barang itu biasanya dilakukan pemasaran. Jadi pemasaran ini penting supaya akan mendapatkan laba dan pemasukan yang semakin banyak. Sedangkan jasa di sini contohnya seperti misalkan pembersihan mobil, pembersihan kendaraan roda 2, atau misalkan jasa dalam menjahit baju. Dilakukanlah di sana proses pemasaran, misalkan ada promosi misalnya mencuci mobil dapat gratis air mineral 1. Nah, itu kan bisa sebagai daya tarik di jasa pembersihan mobil tersebut. Jadi di sana ada istilah pemasaran. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha supaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan menjadi berkembang dan mendapatkan laba. Konsep pemasaran atau disebut dengan marketing konsep itu adalah dasar pemikiran bagaimana aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap dan mengungkap pemasaran yang tanggap dan bertanggung jawab. Jadi konsep pemasaran ini dia mengandung 3 unsur pokok yang berbeda dengan konsep penjualan. Ketiga unsur pokok tersebut, yang pertama adalah perencanaan dan operasi yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di sini adalah kalau konsep pemasaran itu berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi apa saja yang dibutuhkan konsumen, kita bisa menyediakan hal tersebut. Misalnya saja kita itu kalau mandi pasti membutuhkan sabun. Otomatis di sini produknya adalah sabun karena kebutuhan sabun. Dan keinginan konsumen, ternyata si konsumen ini juga ingin produk sabunnya itu memberikan efek whitening atau anti-aging, atau bisa membuat kulit menjadi lebih mulus. Nah, itu kan keinginan konsumen. Sehingga perusahaan tersebut akan membuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dibuatlah sabun yang mempunyai
indikasi atau efek sebagai whitening atau anti-aging atau untuk menghaluskan kulit. Sehingga dengan dilakukannya perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka itu akan menjadi daya tarik barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian, semua aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu ini maksudnya adalah di mana melakukan proses pemasaran yang secara konsisten. Jadi konsisten di sini dilakukannya terus-menerus sehingga pesan barang atau jasa yang ingin disampaikan kepada konsumen itu tersampaikan. Jadi terus-menerus dilakukan proses pemasaran tersebut sehingga otomatis konsumen akan tersugesti ingin membeli barang. Tujuan akhirnya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan atau laba. Jadi tujuan perusahaan ini supaya mendapatkan untung dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada konsumen. Nah, jadi dia tidak hanya konsep pemasaran ini tidak hanya memberikan kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga memberikan kepuasan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai nanti misalkan menjual produk sabunnya sesuai keinginan konsumen, ingin berefek whitening. Setelah digunakan ternyata tidak menimbulkan efek, otomatis hal itu bisa menyebabkan konsumen tidak puas. Sehingga bagaimana caranya membuat suatu produk itu harus dapat memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada konsumen supaya nanti konsumen merasa puas dan kembali lagi untuk membeli produk tersebut. Nah, ini ada konsep pemasaran. Jadi dari produsen tidak hanya membuat barang atau melancarkan promosi ke konsumen, tetapi produsen juga harus memperhatikan needs dan wants konsumen. Nah, jadi ya, produsen itu tidak hanya melancarkan promosi kepada konsumen, tetapi harus memperhatikan needs dan wants, kebutuhan dan keinginan konsumen. Harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi, produsen itu tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen saja, tetapi juga memperhatikan keinginan. Jadi ini harus dipadukan, needs dan wants harus bergandengan atau berdampingan. Konsumen juga tidak hanya sekedar sehingga konsumen tidak hanya membeli fisik barang, tetapi dia juga mengharapkan sesuatu barang dari barang tersebut. Dalam arti lain, wants di sini artinya adalah hal yang diharapkan setelah membeli barang tersebut. Jika hal ini dapat terpuaskan, maka kegiatan marketing perusahaan akan mencapai kesuksesan. Di sini dilihat premis yang mendasari konsep pemasaran. Ada 3. Yang pertama adalah konsep konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan wants mereka. Jadi konsumen itu akan memilih barang yang dibutuhkan dan berdasarkan keinginan konsumen. Dan konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan wants mereka. Tugas organisasi adalah meneliti dan menetapkan segmentasi, memilih pasar,
dan mengembangkan program pemasaran yang efektif. Jadi di sini harus memilih pasar dan mengembangkan program pemasaran yang efektif. Misalkan kita membeli sabun, berarti pemasarannya ini bisa di semua kalangan dan mengembangkan program pemasaran yang efektif. Bisa dilakukan iklan seperti itu.